Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Belajar Bersama. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika tentang persamaan kuadrat. Adapun materi persamaan kuadrat yang akan kita bahas kali ini yaitu akar persamaan kuadrat bagian pemfaktoran. Akar-akar persamaan kuadrat. Apa itu akar-akar persamaan kuadrat? Akar-akar persamaan kuadrat adalah penyelesaian atau pemecahan dari suatu persamaan kuadrat. Akar-akar merupakan nilai dari variabel X yang memenuhi persamaan tersebut. Ketika nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan kuadrat, akan menghasilkan nilai 0. Contohnya, selidikilah apakah X sama dengan min 7 merupakan akar-akar persamaan dari X kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Nah, nilai X-nya sama dengan min 7, kita substitusikan pada persamaan X kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Sehingga diperoleh min 7 kuadrat dikurang 49. Min 7 kuadrat hasilnya 49, maka 49 dikurang 49 hasilnya 0. Jadi 0 sama dengan 0. Karena pada substitusi X sama dengan min 7 adalah benar, maka X sama dengan min 7 adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Nah, paham ya adik-adik apa itu akar persamaan kuadrat, atau kita sebut dengan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, ada 3 metode dalam menghitung akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Nah, pada video kali ini kita akan membahas metode pemfaktoran. Bagaimana sih cara memfaktorkan suatu persamaan kuadrat? Nah, simak video ini sampai habis ya. Pemfaktoran. Apabila kita menggunakan metode ini, pertama kita harus mengetahui dulu jenis atau bentuk dari persamaan kuadrat yang akan kita selesaikan. Jenis-jenis persamaan kuadrat ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Nah, baiklah, kita mulai dari bentuk pertama, yaitu bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Bentuk ini dapat diselesaikan dengan cara menentukan dua bilangan. Kita misalkan M dan N, di mana bilangan M dan N itu harus memenuhi dua syarat, yaitu apabila ditambah akan menghasilkan variabel dari X, yaitu B. Dan syarat yang kedua, apabila dikalikan akan menghasilkan A dikali C. Nah, setelah kita menentukan M dan N-nya, kemudian kita jadikan bentuknya seperti ini ya, yaitu 1/A dikali AX ditambah M, kemudian dikalikan dengan AX ditambah N sama dengan 0. Nah, agar lebih jelas, coba perhatikan contoh berikut. Tentukan akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0, dan 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, pertama kita kerjakan soal yang pertama dulu, yaitu yang A-nya. Nah, sebelum mencari akar-akar persamaan kuadrat, pertama kita tentukan dulu A, B, dan C-nya, di mana A-nya adalah 1, yaitu variabel dari X kuadrat. B sama dengan 3, yaitu variabel dari X, dan C atau konstantanya adalah min 4. Kemudian kita tentukan dua bilangan, yaitu M dan N tadi, atau M dan N ini kita sebut dengan faktor dari A dikali C.
Nah, A-nya adalah 1 dan C atau konstantanya adalah min 4. Maka A dikali C sama dengan 1 dikali min 4. Hasilnya adalah min 4. Nah, karena hasilnya atau tanda dari hasilnya adalah negatif, maka salah satu dari M atau N adalah negatif ya. Jadi faktor dari 4 kita hitung. Min 1 dikali 4, kemudian 1 dikali min 4, min 2 dikali 2, dan 2 dikali min 2. Sudah habis ya faktornya? Kita lihat min 1 dikali 4 hasilnya min 4, 1 dikali min 4 hasilnya min 4, min 2 dikali 2 hasilnya min 4, dan 2 dikali min 2 hasilnya adalah min 4. Nah, memenuhi ya. Kemudian, kita jumlah faktor-faktornya. Apabila kita jumlah, faktor tersebut akan menghasilkan koefisien dari X atau sama dengan B. Nah, kita jumlah min 1 ditambah 4, hasilnya adalah 3. Kemudian 1 ditambah min 4, hasilnya adalah min 3. Min 2 ditambah 2, hasilnya 0. Dan 2 ditambah min 2, hasilnya juga 0 ya. Nah, kita lihat bahwa faktor yang memenuhi hanya 1, yaitu min 1 dan 4. Karena min 1 ditambah 4, hasilnya adalah 3. Nah, sama ya hasil dan nilai B-nya, yaitu 3. Nah, kemudian kita jadikan bentuknya menjadi 1 per A dikali AX ditambah M dikali AX ditambah N. Karena koefisien dari X kuadratnya adalah 1, maka 1 per 1 hasilnya 1. Kemudian 1 dikali X, hasilnya X, ditambah dengan M, yaitu 4. Dan AX, A-nya kita substitusikan 1, jadi 1 dikali X, hasilnya X. Ditambah dengan N, N-nya adalah min 1. Jadi, faktornya adalah X ditambah 4 dikali X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita pisahkan. Jadi, X ditambah 4 sama dengan 0 atau X dikurang 1 sama dengan 0. X ditambah 4 sama dengan 0, 4-nya kita pindah ruas, jadi X sama dengan min 4. Dan X dikurang 1 kita pindah ruas satunya, jadi X sama dengan 1. Maka akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0 adalah min 4 dan 1. Nah, bagaimana dengan soal B? Soal B sama saja ya caranya, hanya saja A-nya adalah 2. Nah, pertama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan 2, B sama dengan min 5, dan C sama dengan 3. Kemudian kita cari M dan N, atau faktor dari A dikali C. A-nya adalah 2, dan C-nya adalah 3. Maka A dikali C sama dengan 2 dikali 3, hasilnya adalah 6. Karena 6 adalah positif, maka faktornya adalah keduanya positif ataupun keduanya negatif. Jadi faktor dari 6 berapa ya? Kita faktorkan 1 dikali 6, hasilnya 6. Kemudian sama-sama negatif, yaitu min 1 dikali min 6, hasilnya juga 6. Dan 2 dikali 3, hasilnya 6. Kemudian min 2 dikali min 3, hasilnya juga 6 ya. Kemudian berapa lagi ya? Nah, sudah habis ya faktor dari 6. Setelah itu, kita tentukan faktor manakah yang apabila dijumlah akan menghasilkan B. Kita jumlahkan 1 ditambah 6, hasilnya adalah 7. Kemudian min 1 ditambah min 6, hasilnya min 7. Kemudian 2 ditambah 3, hasilnya 5. Dan min 2 ditambah min 3, hasilnya adalah min 5. Nah, terlihat ya, faktor yang memenuhi adalah min 2 dan min 3. Karena min 2 ditambah min 3 hasilnya min 5. Min 5 ini adalah B. Kemudian, kita jadikan bentuknya menjadi 1 per A dikali AX ditambah M dikali AX ditambah N.
di mana A-nya sama dengan 2, M sama dengan min 2, dan N-nya sama dengan min 3. Nah, kita substitusikan sehingga hasilnya 1/2 dikali 2x dikurang 2 dikali 2x dikurang 3. Kita lihat dari kedua kurung ini yang dapat dibagi dengan 2, kurung yang mana ya? Ya, kurung sebelah kiri, yaitu 2x dikurang 2. 2x dibagi 2 dan min 2 dibagi 2 habis ya. 2x dibagi 2 sama dengan x, dan min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Jadi faktornya adalah x dikurang 1 dikali 2x dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita pisahkan jadi x dikurang 1 sama dengan 0 atau 2x dikurang 3 sama dengan 0. Kita operasikan jadi x sama dengan 1 ataupun x sama dengan 3/2. Maka akar-akar persamaannya adalah 1 dan 3/2. Nah, bagaimana adik-adik? Paham ya? Sekarang kita lanjutkan ke bentuk yang kedua ya. Bentuk kedua adalah bentuk ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0, di mana c-nya tidak ada ya. Bentuk ini dapat diselesaikan dengan cara mengubahnya menjadi x dikali ax ditambah b sama dengan 0. Agar lebih jelas, coba perhatikan contoh berikut ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 7x sama dengan 0. Nah, pertama persamaannya kita ubah dulu menjadi x dikali ax ditambah b sama dengan 0. Nah, kita ubah jadi x dikali x ditambah 7 sama dengan 0. Coba kita buktikan, x dikali x hasilnya x kuadrat, kemudian x dikali 7 hasilnya adalah 7x. Nah, sama ya, x kuadrat ditambah 7x sama dengan 0. Kemudian kita pisahkan, jadi x sama dengan 0 atau x ditambah 7 sama dengan 0. Kemudian kita operasikan, x ditambah 7 sama dengan 0. Kita pindah ruas, jadi x sama dengan min 7. Maka akar-akar persamaannya adalah min 7 dan 0. Karena yang ditanya adalah himpunan penyelesaian, jadi HP atau himpunan penyelesaian sama dengan kurung kerawal dari min 7,0. Nah, bagaimana adik-adik? Paham ya? Sekarang kita lanjutkan ke bentuk yang terakhir. Bentuk yang ketiga adalah ax kuadrat ditambah c sama dengan 0. Bentuk ini dapat diselesaikan apabila tanda A dan C-nya berlawanan ya. Jika A positif, maka C-nya negatif, atau sebaliknya, jika A negatif, maka C-nya adalah positif. Nah, bagaimana jika keduanya positif? Jika tanda keduanya sama, yaitu sama-sama positif, maka persamaan tersebut tidak dapat difaktorkan. Nah, agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan akar-akar persamaan dari x kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa tanda A dan C-nya berlawanan ya. A-nya positif dan C-nya adalah negatif. Maka persamaan ini dapat difaktorkan. Bagaimana caranya? Pertama, kita akarin masing-masing sukunya. Nah, akar dari 16 adalah 4. Jadi, x kuadrat dikurang 16 sama dengan 0, sama juga dengan x kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 0. Nah, 4 kuadrat adalah 16. Kemudian, x kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 0 ini kita faktorkan. Sebelumnya, masih ingat materi aljabar, di mana a kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a ditambah b dikali a dikurang b. Sama halnya dengan x kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 0 ini. Jadi, x kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan x ditambah 4
dikali dengan X dikurang 4. Setelah itu, kita pisahkan X ditambah 4 sama dengan 0 atau X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita operasikan X sama dengan min 4 atau X sama dengan 4. Jadi, akar-akar persamaan dari X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0 adalah min 4 dan 4. Nah, paham ya adik-adik bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Nah, bagaimana penjelasannya adik-adik? Sangat mudah bukan? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.